Halo Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SMA 1 Warung Kondang. Seneng banget rasanya bisa kumpul bareng di sesi evaluasi kita hari ini. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal lakuin sesuatu yang sedikit beda. Kita bakal pinggirin dulu nih semua asumsi dan kita akan langsung bedah data aslinya. Kita lihat hasil tes kemampuan akademik atau TKA terbaru anak-anak kita secara objektif. Tujuannya apa? Jelas bukan buat nyari-nyari siapa yang salah ya, tapi justru buat kolaborasi, merayakan apa yang udah berhasil, dan pastinya nyari celah strategis supaya kita bisa maju bareng sebagai satu tim pengajar yang solid. Siap ya? Oke, kita langsung masuk aja ke agendanya. Nanti kita akan mulai dari tinjauan umum hasil TKA, terus ngasih apresiasi buat pencapaian tertinggi, ngebahas tantangan di mapel yang masih di bawah rata-rata nasional, ngebedah distribusi nilai spesifiknya, dan ditutup dengan merumuskan strategi perbaikan. Singkat, padat, dan pastinya langsung ke sasaran. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Tinjauan umum hasil TKA kita yang pastinya ini semua berpijak langsung pada data resmi. Nah, ini dia dokumen mentah hasil TKA kita. Kenapa saya tunjukin di awal? Karena kita butuh transparansi. Penting banget buat kita semua di sini punya persepsi yang sama kalau semua obrolan kita hari ini itu murni berakar dari data resmi ini. Nggak ada yang dikarang-karang. Tinjauan ini tuh ibaratnya ngerangkum keringat dan kerja keras ratusan siswa kita di berbagai mata pelajaran. Mulai dari matematika yang pesertanya ada 245 anak, sampai ke mapel pilihan kayak kimia yang diikuti 13 anak. Jadi, ini benar-benar potret nyata dari denyut nadi akademi sekolah kita sekarang. Terus, coba perhatiin angka ini bentar. 37,34. Kira-kira kenapa angka ini penting banget? Jadi, ini adalah rata-rata nasional buat mata pelajaran matematika. Di sesi kita hari ini, angka-angka kayak ginilah yang bakal jadi kompas kita. Dengan ngebandingin nilai sekolah kita sama standar nasional dan provinsi, kita jadi punya pijakan realitas yang konkret. Kita jadi tahu persis di mana sih posisi SMA N1 Warung Kondang di peta pendidikan nasional saat ini. Lanjut ke bagian kedua. Ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu apresiasi buat pencapaian tertinggi yang udah sukses melampaui ekspektasi. Bapak Ibu, coba deh lihat data yang satu ini. Departemen Bahasa Indonesia Lanjut bener-bener cetak gol yang luar biasa. Nilai sekolah kita tembus di angka 73,71. Wow, itu 3,7 poin di atas rata-rata nasional yang cuma 69,99. Bahkan, kita juga ngalahin rata-rata Provinsi Jawa Barat loh. Ini jelas bukti nyata kalau metode ngajar rekan-rekan di departemen ini tuh udah sangat efektif dan bener-bener patut diacungi jempol. Keren banget! Eits, tapi tunggu dulu. Prestasi kita nggak cuma berhenti di situ. Saya juga mau ngasih standing ovation nih buat teman-teman guru di Departemen Sejarah, Sosiologi, PPKN, Biologi, Bahasa Inggris Lanjut, dan Fisika. Bapak Ibu berhasil bawa anak-anak kita nyetak nilai rata-rata di atas standar nasional. Angka-angka yang ada di depan kita ini tuh validasi tak terbantahkan. Strategi pedagogis yang Bapak Ibu terapkan di kelas benar-benar berbuah manis. Sekali lagi, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Tantangan kinerja kita. Waktunya kita ngelihat area-area yang posisinya masih di bawah standar nasional. Tapi sebelum kita bedah angkanya, saya mau ngingetin satu hal dulu. Kesenjangan nilai ini tuh ibarat antagonis yang harus kita lawan bareng-bareng. Ini sama sekali bukan cerminan kegagalan individu guru ya, bukan. Ini cuma sinyal aja kalau sistem pendukung kita butuh ditingkatin di area tertentu. Nah, perbandingan yang sangat kontras ini justru terjadi di dalam sekolah kita sendiri. Di satu sisi, Bahasa Indonesia Lanjut kita terbang tinggi ngelewatin standar nasional. Tapi di sisi lain, kalau kita perhatiin mapel ekonomi, itu ada di angka 30,03. Masih tertinggal dari rata-rata nasional yang ada di 32,63. Kesenjangan internal kayak gini nunjukin ke kita kalau hasil belajar anak-anak tuh masih cukup fluktuatif, tergantung dari mata pelajarannya. Biar lebih jelas, mari kita lihat rinciannya. Di sini terangkum dengan sangat gamblang mapel mana aja sih yang butuh perhatian ekstra dari kita ke depannya. Ada matematika, bahasa Inggris, ekonomi, kimia, dan matematika lanjut. Buat bahasa Inggris misalnya, selisihnya lumayan kerasa ya, sekitar 3 poin di bawah nasional. Jadi mapel-mapel inilah yang nanti bakal jadi fokus utama kita buat perbaikan strategis di semester depan. Nah, masuk ke bagian keempat. Analisis distribusi. Di sini, kita bakal coba cari tahu di mana persisnya letak akar masalah kita. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita memperbaiki nilai rata-rata tadi? Gini Bapak Ibu, rata-rata itu kan cuma hasil akhir ya. Buat memperbaikinya, kita harus gali lebih dalam ke distribusinya. Kita harus paham persis kelompok mana yang narik angka rata-rata itu ke bawah. Poin krusialnya ada di sini. Ini adalah data distribusi buat matematika. Dari total 245 anak, perhatiin deh proporsi besarnya.
ada 99 siswa yang masuk di kategori kurang. Ini bukan sekedar angka statistik biasa. Kelompok 99 anak inilah yang sebenarnya jadi beban utamanya. Merekalah kohort spesifik yang menarik rata-rata nilai matematika sekolah kita jatuh di bawah standar nasional. Dan situasinya tuh malah jauh lebih mendesak kalau kita lihat mapel ekonomi. Perhatiin betapa dominannya kategori kurang di sini. Dari 89 peserta, 48 anak alias lebih dari separuh kelas itu ada di kategori ini. Bayangin aja dampaknya secara matematis. Kalau separuh populasi siswa kita ada di level paling bawah, yang nggak peduli seberapa pintar belasan anak di kategori baik, nilai rata-ratanya tetap aja nggak bakal pernah keangkat secara signifikan. Ini benar-benar sinyal bahaya yang butuh intervensi kita secepatnya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Strategi perbaikan berbasis data alias langkah taktis kita ke depannya bakal kayak gimana? Jadi, gimana strategi ini dibangun? Pastinya kita pakai logika yang berdasarkan temuan data kita tadi. Ada 3 langkah utama yang sangat aplikatif nih, bukan sekedar teori kosong ya. Langkah pertama, Bapak Ibu Guru harus bisa identifikasi siapa aja sih anak-anak yang masuk dalam volume tinggi kategori kurang ini di tiap kelas. Terus, langkah kedua, jangan kerja sendirian. Manfaatin anak-anak yang ada di kategori baik atau istimewa buat jadi tutor sebaya di kelas. Dan ini dia, langkah ketiga yang paling penting. Jangan buang energi terlalu banyak buat ngubah anak memadai jadi istimewa. Mendingan fokusin aja seluruh sumber daya kita buat migrasiin anak-anak dari kategori kurang, naik satu level aja jadi memadai. Secara statistik, ngangkat kelompok mayoritas terbawah ini adalah cara yang paling cepat dan paling efisien buat ngedongkrak rata-rata sekolah kita secara keseluruhan. Pada akhirnya nih ya, data itu cuma bakal jadi deretan angka doang, sampai kita mutusin buat ambil tindakan nyata. Saya pengen nutup sesi evaluasi ini dengan sebuah tantangan kolektif buat kita semua. Habis ngelihat data ini, pendekatan spesifik apa sih yang bakal Bapak Ibu ubah di kelas besok pagi? Gimana caranya supaya kita bareng-bareng bisa mastiin angka kurang itu benar-benar berubah jadi memadai di semester depan? Yuk, mari kita bawa pertanyaan ini ke meja kerja kita masing-masing. Jadikan data ini sebagai senjata buat nyetak prestasi yang jauh lebih gemilang. Terima kasih banyak atas dedikasi luar biasa Bapak Ibu semua. Semangat terus!